Ini sedikit preview ya dari customer, barang dari customer minta di upgrade. Jadi ini adalah barang lampu mini proyektor ya. Saya juga sudah tahu sebelum customer banyak yang mengeluh, keluhan dari pasang ini adalah apa? Outputnya nggak begitu terang, ya nggak begitu terang. Tapi kalau cut off memang bagus, dia ada garis catnya. Tapi saya bilang sempit itu ya, jadi saya nggak berminat juga untuk beli, untuk pasang tidak berminat karena saya juga tahu ini kan versi LED, ada yang versi HID dari zaman dulu 3 4 5 tahun yang lalu juga ada versi HID. Dan saya waktu itu dikasihkan sampel, saya lupa nggak tahu taruh di mana tuh, udah berapa tahun yang lalu. Waktu itu saya juga nggak suka vlog-vlog ya, ngerekam upload ke YouTube. Dulu saya nggak gitu suka, jadi ya sudah, jadi tidak ada datanya. Tapi padahal waktu itu versi HID sudah ada, pakai bohlam H1 juga, sama seperti begini tinggal pasang, tapi dia versi HID ya, lensanya kecil sekali sama seperti ini. Cuman sekarang karena ngetren LED, dibikinlah model LED gitu ya. Pada saat HID pakai proyektor mini begini juga, itu juga outputnya juga tidak lebar gitu ya, sempit, tapi ya ada sedikit garis cut off jet gitu aja. Tapi kalau ditanya outputnya terang atau tidak bakal terang. Kenapa? Karena reflektornya kecil gitu ya, reflektornya kecil dan sumber cahayanya juga kecil, LED-nya kecil gitu ya. Nah ini saya dapat dari customer, dia merasa kurang begitu terang low beamnya. Nah dia minta saya upgrade, saya juga belum tahu bisa atau tidak, karena kita nggak tahu mau di upgrade pakai chip apa gitu ya. Karena beginian kan harus riset gitu ya. Misalnya dia request diganti XHP, nah oke saja kita ganti XHP 50 misalnya. Nah sistem pendinginan dia cukup nggak gitu ya dari badan ini gitu ya, karena heatsinknya juga kecil, tidak ada kipas. Saya takutnya ya nggak cukup, panas overheat ya jebol, jadi bilang produknya jelek atau kita bikinannya jelek atau bagaimana. Karena segala sesuatu itu dibikin harus riset ya. Jadi bikin mobil, makanya Indonesia nggak bisa bikin mobil. Mungkin bisa ya bikin SMK, tapi nggak tahu, nggak keluar karena bikin mobil itu bukannya hanya bikin kita ngerakit gitu ya, dia harus bikin buku manualnya dulu, wiring diagramnya ya. Jadi buku manual servisnya, buku manualnya dulu dia juga harus bikin. Kalau bikin mungkin ngelas-ngelas gampang ya, bengkel-bengkel biasa karoseri bisa bikin. Nah makanya LED ini juga kalau mau dibikin, mau di-upgrade ya kita harus nyoba ya, nggak bisa 1-2 hari. Nah saya minta ditinggal, karena dia nggak keberatan, dikira dia bilang bisa ditunggu gitu ya. Kayaknya tidak mungkin ya ditunggu, karena kita harus mencoba bisa atau tidak. Drivernya juga kan pasti kan berbeda, kita harus desain ulang drivernya ya. Jadi banyak ya keluhan seperti ini. Saya tidak mengumpulkan WhatsApp chatnya yang mengeluhkan bos tidak terang, bisa upgrade atau tidak. Jadi buat Anda yang mau beli proyektor mini LED begini, Anda harus tahu kompensasinya, bahwa ini low beamnya tidak terang. Maaf ya saya ngomong apa adanya. Jadi banyak yang tersinggung dengan saya, ucapan saya ngejelek-jelekin terus. Sebenarnya orang-orang itu adalah orang-orang yang punya toko dagang, jadi produknya tidak laku. Sorry, saya ngomong apa adanya. Saya juga nggak mau jual begini, padahal beginian banyak yang nawarin supplier dari Cina ya, 150.000 satu biji, ada yang lebih murah lagi. Sebenarnya tinggal impor saja, Anda bisa 10 set gitu ya, tinggal kirim 2 minggu sampai dari Cina. Tapi saya tidak melakukan, karena kenapa? Saya tahu nggak terang gitu loh, makanya saya nggak mau, saya nggak jual gitu ya. Nah untuk Anda yang sudah jual ya sudahlah, silakan lanjutkan. Tapi ini video ditujukan buat customer ya, sebagai pembeli. Banyak yang bertanya minta di upgrade, outputnya bagaimana, masangnya bagaimana. Masang sih gampang, cuman masalahnya adalah nggak terang, itu doang ya. Oke deh, daripada saya banyak cincong, kita coba tes nyalain aja ya bro. Itu kita tes dulu pakai wattmeter. Bentar ya, kita tes dulu pakai wattmeter.
outputnya ini berapa ya. Ini adalah low beamnya. Low beamnya hanya 12 watt. LED 12 watt itu setara LED pakai CSP atau CES ya. Outputnya begini ya, makanya saya bilang nggak gitu lebar ya. Biasanya kalau proyektor ini udah lebar banget nih kalau diarahin ke atas, tapi ini sempit sekali ya, lebarnya 1 meter. Jadi ya kelemahannya kalau menurut saya ya, dia sempit, outputnya sempit. Nah, soal terang atau tidaknya relatif ya, tapi banyak orang yang bilang nggak terang. Nanti kita akan coba dibuka nih, kita akan ukur pakai luxmeter berapa ya. Saya pernah upgrade Innova tuh pakai luxmeter di depannya. Saya pernah upgrade Innova Q di video saya sebelumnya berapa ya, 3.000 atau 5.000 tuh luxnya. Anda bisa lihat deh di YouTube saya sebelumnya. Makanya jangan lupa follow, subscribe video saya ya, dari awal sampai akhir, karena setiap hari ya saya akan update lah ya. Anda dapat informasi gratis. Tapi untuk yang pedagang, kalau saya ngomong, kalau Anda tersinggung ya sorry karena saya ngomong apa adanya itu ya. Karena banyak juga saya di PM, bos jangan gitu dong, nutup dagangan orang ini ono ya. Sorry dah, karena namanya juga saya mereview ya. Jadi seperti ini akan kita coba dulu buka. Ini murnya pakai mur berapa nih? Mur, kalau high beamnya sih semua orang bilang oke. Ya jelas lah oke, karena high beamnya 2 ya, 2 chipnya di bawah. Jadi ada chip kiri kanan, sorotan samping 2. Ada juga yang versi 1, yang versi pertama ngadepnya ke bawah. Tentu yang versi ke bawah dengan versi atas, versi kiri kanan bagus dengan kiri kanan itu ya, karena dia second generation. Ini kan low beamnya 12 watt, kita tes high beamnya ya. Bentar, tangan cuma 2 nih bro. High beamnya cuma 15, sadis sekali. Padahal ini low nyala ya, bagian yang atas. Kalau di high nih, yang bawah ikut nyala, tapi yang atas meredup tuh kelihatannya. Jadi dibuang ke bawah. Wah ini sih bener-bener ledek namanya ya. Low beamnya, ini low beam nih 12 watt. Pada saat high beam cuma 15,7, cuma 16 watt. Jadi cuma 4 watt, ngeledek nih namanya yang bikin itu ya. Kalau menurut saya ini supaya bisa terang kayaknya minimal mesti 30 watt nih di atas. Di bawah 30 watt, 60 watt itu baru ajib ya kelihatannya ya. Cuma saya nggak tahu body ini kuat nggak untuk nahan panas ya. Karena ini kan tidak ada pendingin kipas tuh, adem nih. Jadi dia mempertahankan lifetime, tapi untuk outputnya payah tuh. Ini di depannya kecil banget, ke atas lebarnya kurang begitu lebar. Oke ya, kita buka dulu, kita ukur pakai lux berapa sih outputnya dia punya ininya ya. Atau kita ngetesnya begini deh ya, ini kan chipnya di sini nih, ngarahnya ke sono. Nah, kita ukur pakai luxmeter untuk waktu saat high beamnya, luxnya berapa itu ya, biar fair. Nah ini high beam lux 16 ya, luxnya hanya 1400 lux, kelihatan nggak tuh? (1200) 1273 lux, sekitar 1000 ya, 1200 1300 lah mentok nih. Saya taruh di sini itu saya ukur luxnya. Jadi lux pada saat high beam cuma 1300 lux. Kita akan ukur lux pada saat low beam ya. Sebentar saya bukain dulu ininya. Udah kita buka ya. Apa yang kita buka adalah reflektor atas. Jadi ini dia ditaruh di sini nih. Kita buka saja 2 baut itu. Di sini chipnya terlihat ya untuk low beam IP car. Saya kenal nih salesnya IP car, dia juga nawarin saya. Nah saya nggak berniat ngambil. G6 ya, tipenya H4 mini. Oke, kita akan ukur berapa luxnya. Sebentar ya.
Wattnya adalah 12, luxnya adalah 2000. Aduh, belum fokus nih kameranya. Ya, luxnya adalah 2000 lux. 12 watt 2000 lux ya chipnya, kekuatannya. Mau di upgrade ya, saya bingung juga nih mau pakai chip apa. Pakai emitternya Osram punya VRZ, drivernya mahal ya, susah juga. Saya mau pakai upgradean Innova Q, chipnya lumayan harganya. Jadi pakai apa ya enaknya ya? Pakai XHP heatsinknya dulu nih mesti dipotong tembaganya. Ya, jadi begitu deh. Nanti saya pikirkan. Jadi saya review dulu sedikit mengenai proyektor ini. Jadi untuk Anda yang mau beli, Anda harus tahu kompensasinya apa. Low beamnya nggak begitu terang. Kalau high beamnya katanya sih oke, low beamnya nggak begitu terang. Justru makanya kenapa mobil saya sendiri belum saya pakaikan proyektor, karena proyektor itu memang saya akui lebar, sorotannya jauh, tapi outputnya tipis. Supaya Anda bilang terang, outputnya adalah kan mesti ditebelin Anda harus upgrade biaya ini itu susah gitu. Apalagi jalan di Jakarta sekarang lampu jalannya sudah pakai LED ya, Jakarta, Bekasi, Tangerang. Anda pakai proyektor tipis, ketimpa lampu jalan sama aja seperti Anda nggak pakai lampu jalan gitu loh. Makanya saya lebih prefer ke pakai bohlam HID saja atau bohlam LED saja supaya outputnya lebih tebal di jalan, supaya Anda saya itu pakai lampu gitu ya. Karena lampu jalan sekarang sudah pakai lampu LED sama-sama putih. Lampu mobil Anda putih tipis, Anda sama seperti nggak pakai lampu. Saya ngomong apa adanya loh ya, karena saya pemakai, saya penjual, saya hobi juga. Saya ngomong apa adanya tanpa ditambah-tambahkan, to the point langsung gitu ya. Jadi kalau mau tebal jangan pakai proyektor menang lebar gitu ya. Satu hal lagi, musim hujan jangan pakai warna putih bro, saya ngomong apa adanya. Tapi tergantung juga ya, mata orang ada yang matanya hebat, putih katanya tembus hujan juga, ya sudah. Mata saya sudah silinder, mata saya sudah minus, nggak bisa ngelihat waktu hujan gitu ya. Tapi ada juga yang matanya mungkin hebat, ya bisa ya. Sekian reviewnya. Saya coba pikirkan bagaimana caranya supaya naikin dia punya wattnya ya. Jadi pokoknya pada saat low beam 2000 tadi luxnya, kita harus mungkin 4000 ya minimal luxnya. 4000 XHP 70, kita ganti XHP 70 nih, ya bisa aja sih ya, kita coba. Tapi ya nggak bisa langsung cepat 1-2 hari. Terus perlu pendinginan, nah mungkin di sini harus dikasih fan belakang kan ya. Oke. Kita coba dan kita pikirkan ya. Untuk yang punya barang, saya lupa nanya namanya siapa. Sabar ya bro, pasti Anda nonton YouTube saya kok, karena sebelumnya dia bilang dia sering nonton YouTube saya juga. Dan saya yakin sebelumnya dia nanya saya pernah mau beli lampu tapi harga nggak cocok, mungkin dia beli di tempat lain gitu ya. Oke. Sekian, terima kasih. Sebagai pengetahuan juga untuk yang belum paham ya, jadi ini dipasang ini kan adalah reflektor nih punya Toyota Avanza. Nah ini dipasang langsung ke rumahnya ya, terus diklipkan, jadi kan seperti ini kalau dilihat dari depan gitu ya. Jadi biasa kan pakai lampu H4 ya, lampu H4. Nah sekarang digantikan oleh mini proyektor namanya. Mini artinya kecil. Nah ada proyektor, ada lensanya gitu ya, ada lensanya. Nah saya juga nggak tahu ini dia bisa setel cut off nya nggak ya. Jadi saya sedikit mereview juga ya, ini harus bisa setel cut off, tapi kayaknya ini nggak bisa fix cut off nya. Cut off nya itu jadi horizontalnya itu nggak bisa disetel karena dia ngikutin kaki 3 gitu ya. Nah banyak yang bilang low beamnya tidak terang, karena low beamnya udah nggak memanfaatkan reflektor di bawaan mobil, tapi memanfaatkan reflektor kecil di sini nih, karena LED-nya di situ memanfaatkan ini
Nah, dipantulkan ke lensa ini terbentuklah garis jet itu ya. Nah, ini yang dikeluhkan oleh yang punya barang ini, dia bilang low beamnya payah tipis tapi high beamnya udah lumayan. Padahal kalau tadi high beamnya dilihat pakai luxmeter cuma naik sedikit gitu ya. Naik sedikit tapi low beamnya kan di bawah tuh, di bawah nih, kelihatan nggak di bawah? Nah, di bawah sini itu dia tidak memakai lensa, jadi cahayanya membuang ke reflektor asli original gitu ya. Paham ya? Jadi mini proyektor ini seperti itu kerjanya. Ya, jadi supaya tahu, jadi di bawah tuh untuk high beamnya mantulnya ke bagian sini ke reflektor asli bawah mobil, tapi kalau yang low beamnya di atas mantulnya melalui dia punya ini nih, mangkok kecil, mangkok nih ukuran 2 cm itu ya. Nah, mangkok kecil ini yang membuat garis jetnya itu nggak bisa lebar. Kenapa? Karena ya kecil gitu ya, kan kalau mobil kan gede, makanya dia bisa menyebar. Nah, ini kurang begitu lebar karena ininya kecil, lensa ininya kecil gitu ya. Jadi ini pengetahuan aja, cara masangnya seperti apa, jangan sampai nanti nggak paham ya. Kalau diulang-ulang ya maklum, saya ngomong apa adanya, tidak diedit, tidak di-cut vlog saya ya, tidak pernah mengedit juga karena nggak ada waktu. Jadi apa adanya, tinggal sambung upload. Oke ya, seperti itu mini proyektor LED. Oke lah, kita pikirkan nanti untuk di-upgrade. Terima kasih. Selamat siang, hari ini ada tamu dengan Pak Mulyo ya, dari mana Pak? Bekasi. Dari Bekasi. Dia pemilik mobil Expander. Nah, kebetulan dia sudah memakai Philips ya, Extreme Ultinon ya. Extreme Ultinon beli 2,4 di online. Jadi Philips seperti ini ya. Nah, ini heatsinknya Philips ya. Philips, ini juga Philips. Di sini ada tertulis Philips Lighting Driver Box. Kita akan uji powernya ya dengan wattmeter. Nah, di sini 20 watt 1,68 ampere. Jadi 20 watt, tapi di boxnya tertulis 23. Jadi 23. Jadi ada selisih 3 watt lah ya. Toleransi oke. Nah, ini kita akan coba ya. Saya biasanya taruh di sini. Di depan ada luxmeter. Nah, luxmeter itu terbaca berapa? 1.500 ya, 1.600 maksimum. (1.556) lah ya, 1.506. Sekitar 1.500. Jadi ini tipenya chest ya, chest 3 titik, low dan high. Ya, seperti itu. Nah, itu low beamnya. High beamnya kita akan tes berapa wattnya untuk high beamnya. Sebentar. Nah, ini high beamnya. High beam juga sama 20. Luxnya masih sama ya, sekitar hampir 1.500. Jadi low dan high sama nih wattnya. Wattnya sama, sekitar 20 juga. Jadi ini Philips Extreme Ultinon. Oke, terima kasih. Ini chest ya, Philips dipasang di Expander. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Mulyo. Terima kasih telah meminjamkan. Jadi saya review, jadi teman-teman semua tahu ya looksnya dan watt realnya dari Philips Extreme Ultinon H4 ya. Terima kasih Pak. Kalau yang bawah Osram COB. Nah, ini ya, di bawah pun telah pasang tipenya Osram ya, H11. Ya, oke, terima kasih Pak.